Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Tak oya aku yo ora mampu, mung sakuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini lagu yang sedang sangat ngehit ya, lagi viral. Ketika Farel Prayogo menyanyikannya di depan Bapak Presiden. Ojo dibanding-bandingke, ojo disaing-saingke, yo mesti kalah. Saudari-saudara, kita hari ini diberi pesan oleh bacaan pertama maupun Injil untuk rendah hati, membangun semangat luhur iman, rendah hati. Tentu saja semangat rendah hati itu berbeda dengan semangat membanding-bandingkan diri pada orang lain dan merasa dirinya paling benar dan orang lain pasti kalah, atau orang lain harus kalah dan aku harus paling menonjol, harus paling dipuji, harus paling di atas, harus paling dihormati, harus paling diperhitungkan. Saya teringat tentang nasihat kerendahan hati itu ketika retret SMA Seminari. Seorang pembimbing, yaitu seorang frater, mengajak kami untuk salah satu sesi retret itu ke kolam. Kolam besar, bukan kolam renang sebenarnya, tapi airnya juga relatif bening. Anak-anak itu, kami semua disuruh nyemplung ke kolam dengan membawa bola, masing-masing bola plastik begini. Fraternya juga ikut nyemplung dan beberapa pembimbing lain ikut nyemplung. Ketika nyemplung, basah semua tentu saja, kemudian kita diajak diabani 1, 2, 3 berusaha menyelam dengan ngekep dengan membawa bola itu. 1, 2, 3 naik lagi gak bisa. Gak bisa. Karena sesungguhnya tenggelam itu susah loh. Menenggelamkan diri tanpa memegang sesuatu pun susah, apalagi bola yang isinya angin. Kemudian semua mengeluh dan protes, kenapa ini tidak bisa dan kenapa frater bisa atau beberapa pembimbing lain bisa. Ketika sedang dalam pertanyaan seperti itu, kemudian frater menerangkan, ya bisa, wong bolaku itu aku sobek kok. Ternyata bolanya itu disobek atau dicoblos besar, sehingga kita tenggelam. Ketika tenggelam itu airnya masuk ke bola sehingga bolanya ikut tenggelam dan kita mudah untuk tenggelam. Nah, kemudian dia menerangkan, mungkin tidak sempurna analogi ini, tetapi kemudian dia menerangkan bahwa kesombongan, harga diri, tinggi hati, gengsi itu adalah angin dalam bola. Kita memperjuangkan apa yang disebut gengsi, harga diri, tarik-tarik. Tetapi apa sih sebenarnya yang sedang kita perjuangkan? Apa sih harga diri? Apa sih gengsi? Apa sih tinggi hati itu? Adalah angin yang rasanya tidak perlu amat dalam konteks menenggelamkan diri itu. Dan benar, kalau saya itu sombong atau ingin memperlihatkan seolah-olah, selalu seolah-olah siapa saya, dengan pakaian yang saya pakai, dengan sepatu yang saya kenakan, dengan gaya penampilan yang sedemikian, sehingga membuat orang mungkin kagum tercengang. Tetapi apa sih? So what sih? Itu seperti mungkin pemahaman salah saya tentang resepsi pernikahan. Ketika pernikahan itu megah dan bagikan raja dan ratu, walaupun untuk itu pakaiannya sewa, bahkan untuk menyelenggarakan uangnya pun hutang,
tetapi menampakkan kemewahan dan siapa dia. Padahal apa sih yang akan diperjuangkan dengan sedemikian rupa sehingga harus marah kalau tersinggung karena harga diri diinjak-injak, harus merasa tidak suka karena ternyata tidak dikenal siapa saya oleh orang itu, harus merasa bahwa mengambil sikap tidak dekat karena dia hanya orang biasa dan aku berpangkat. Apa sih sebenarnya yang saya perjuangkan? Saya tidak bisa menjawabnya untuk diri saya. Mungkin Anda pun juga tidak bisa menjawabnya untuk diri Anda. Dan betapa saya tersinggung ketika dikatakan bahwa temenmu si B itu lebih baik daripada kamu. Kemeropok loh yo, aku kalah. Gak mungkin dong, dia di kelas itu di bawahku. Tetapi apa sesungguhnya yang saya perjuangkan ini? Gak ada apa-apanya. Itu hanya angin yang kita berjuang mati-matian untuk mempertahankan bola dan ingin mencoba tetap menggekep ketika mau merendahkan diri untuk tenggelam, dan tidak mungkin karena itu selalu kita bawa. Nah, hari ini firman Tuhan menawarkan sikap rendah hati dengan membuang egoisme, membuang gengsi, membuang harga diri, membuang keinginan-keinginan supaya orang berdecak kagum pada kita. Dan menghadapi realitas yang sesungguhnya, yang orisinal, yang otentik diri kita masing-masing. Opo anane. Dan itu dipuji dalam bacaan pertama. Mari kita lihat. Bacaan pertama memberi nasihat kepada kita. Kita putra Sirah, anakku, lakukanlah pekerjaan dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang ramah tamah. Makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan, dan oleh yang hina dina ia dihormati. Nasihat supaya rendah hati. Kita lihat bacaan Injil pun ada nasihat itu. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Kita tahu, kita yakin, kita sungguh-sungguh tahu bahwa rendah hati itu luhur. Rendah hati itu kita kagum pada orang yang menghayatinya. Rendah hati itu membuat kita sungkan. Tetapi kita sendiri sangat susah untuk berada di sana. Saya sangat tidak mudah untuk berada dalam sikap yang rendah hati. Untuk tidak dikenal, tidak diakui, dimengke, tidak dihitung, dan seterusnya. Maka ajakan untuk rendah hati relevan untuk kita, untuk saya dan Anda, sampai nanti Tuhan memanggil kita ke surganya. Jangan pernah lelah untuk mendengarkan bisikan ajakan untuk rendah hati di telinga hati kita. Entah di tengah keluarga, ya, antar anggota keluarga pun seringkali adu gengsi loh. Luar biasa. Bahkan suami istri adu gengsi. Enak wae aku rekoso kowe ora. Enak wae aku rasane kowe diinjak-injak martabatku. Dan itu suami istri. Di tengah pekerjaan, di tengah serawung kita, dan dimanapun. Mudah-mudahan Tuhan selalu dialami oleh Anda sebagai berkat yang mendorong dan mengajak kita untuk rendah hati dengan membuang segala gengsi dan harga diri serta kesombongan dan egoisme kita. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.